Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rosyana dan NIM 2280 2020 dari jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu dengan 5 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Baiklah, untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Kit Handmade berbahan limbah untuk meningkatkan kompetensi alat optik oleh Y.E. Nugroho. Hal ini ditunjukkan dengan hasil ulangan kelas 8C pada materi refleksi dan refraksi cahaya yang menunjukkan proses dan juga nilai belajar yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh minimnya alat kit praktikum di laboratorium sekolah, sehingga para siswa dan guru membuat kreativitas untuk menciptakan alat kit tersendiri. Kit handmade ini dibuat dari bahan-bahan limbah yang biasa ditemukan, yang merupakan menjadi masalah lingkungan. Antara lain ada lensa mata kaleng susu, yang kedua mikroskop botol plastik, dan yang ketiga ada spektroskop kardus bekas. Kit handmade ini diterapkan melalui siklus designing, making, eksperimen, dan presentation. Ini merupakan desain handmade mikroskop dan juga desain handmade spektroskop yang dibuat dari limbah. Kelebihannya pada jurnal ini, alat-alat yang ditemukan atau alat-alat yang akan digunakan pada proses pembuatan kit handmade itu sangat mudah, yaitu alat-alat yang biasa ditemukan pada masalah lingkungan atau limbah sehari-hari. Akan tetapi, ada juga kekurangannya tersendiri, yaitu tidak dijelaskannya proses pembuatan pada alat-alat kit handmade ini, sehingga bagi kita yang ingin menirunya akan sulit karena tidak ada tata cara proses pembuatannya. Untuk jurnal yang kedua, yaitu pengembangan media pembelajaran kotak pop-up untuk meningkatkan motivasi belajar siswa materi cahaya dan alat optik kelas 8 SMPN 19 Mataram oleh Nur Laila, Johri Sabaryati, dan Zulkarnain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran kotak pop-up pada pokok pembahasan cahaya dan alat optik dengan metode Research and Development. Jurnal ini ditulis dengan tujuan agar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar mereka terhadap materi cahaya dan juga alat optik. Baiklah, untuk jurnal yang ketiga yaitu pengembangan alat peraga optik untuk melatihkan literasi sains peserta didik oleh Muhammad Tegar Abadi dan Abdul Holik. Alat peraga dapat dikatakan yaitu alat bantu dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan melalui kegiatan ilmiah, sehingga peserta didik dapat menemukan konsep sains dan mampu menciptakan kemampuan literasi sains. Adapun yang dimaksud dengan literasi sains merupakan suatu kemampuan dalam melibatkan masalah dengan isu-isu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai warga yang reflektif. Pengembangan alat optik ini yaitu dengan metode design, develop, dan evaluate. Alat peraga optik pada percobaan pemantulan cahaya terdiri dari beberapa komponen yang meliputi laser mainan, kotak sumber cahaya, cermin kombinasi 3 sisi busur 90 derajat. Pada bagian kotak sumber cahaya terdapat laser mainan yang dihubungkan baterai sebesar 9 volt dan tombol power untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Cermin kombinasi terdapat 3 bagian cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Alur dalam percobaan dengan mengatur posisi antara kotak sumber cahaya dan cermin, kemudian menyalakan saklar sehingga dapat diketahui letak bayangan cahaya yang keluar dari sinar laser. Ini adalah contoh alat peraga cahaya dan optik. Di sini kelebihannya, alat-alat dapat ditemukan dengan mudah, yaitu alat-alat yang biasa dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga relatif murah. Untuk jurnal yang selanjutnya yaitu pengembangan kit optik berbasis sensor infrared untuk peserta didik SMA oleh Inggit Rahmansyah dan Abdul Holik. Fisika saat ini dianggap salah satu
sebagai pelajaran yang membosankan dikarenakan banyak rumus di dalamnya sehingga banyak sekali siswa yang belum dapat memahami pelajaran tersebut. Tugas kita sebagai guru yaitu membuat pembelajaran fisika ini lebih hangat dan menyenangkan dengan beberapa model pembelajaran. Jurnal ini menerapkan penelitian pengembangan alat praktikum optik menggunakan model pengembangan Hanafin dan Peck, yaitu penilaian kebutuhan, tahap desain, pengembangan, dan implementasi. Model Hanafin dan Peck ini merupakan model desain pengembangan berorientasi produk. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, menggunakan kit optik ini dapat menghasilkan hasil yang mendekati nilai fokus lensa secara teori jika dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Ini merupakan rangkaian optik pada jurnal ini. Kelebihannya, alat-alat di sini dapat digunakan atau sangat mudah dan praktis digunakan. Akan tetapi kekurangannya, alat ini sulit sekali dirancang dan juga dibuat secara tersendiri sehingga apabila kita ingin menggunakan alat seperti ini harus membeli terlebih dahulu. Untuk jurnal yang selanjutnya, yaitu dengan judul Pengembangan Model Mata untuk Pembelajaran Alat-alat Optik di Tingkat SMA oleh Sagah Wiguno dan Imam Sulcahyo. Mata merupakan satu di antara alat indera manusia dan merupakan alat optik alami. Prinsip kerja sederhana dari mata adalah benda yang kita lihat dibiaskan oleh lensa mata dan bayangannya ditangkap oleh retina. Mata manusia tidak dapat dibongkar pasang semau kita tanpa bantuan alat medis sehingga tidak dapat melakukan percobaan menggunakan mata yang sebenarnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru SMA Al-Azhar, bahwa belum ada praktikum maupun alat bantu pembelajaran materi alat optik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menerima informasi secara abstrak. Oleh sebab itu, penulis kemudian meneliti hal ini dengan instrumen pengumpulan data yaitu lembar validasi, butir soal, lembar pengamatan praktik, dan angket respon siswa. Hasilnya menunjukkan bahwasanya model mata ini layak dijadikan sebagai alat optik alami. Beberapa kelebihannya jurnal di sini yaitu penulis menggunakan hasil pretest dan juga posttest sehingga dapat membandingkan antara hasil sesudah dan sebelumnya. Baiklah, untuk jurnal yang terakhir yaitu dengan judul Sifat optik yang relevan secara klinis dari lensa bifokal, trifokal, dan kedalaman fokus pada lensa tembus pandang oleh Damien Gettinal dan Jerome Loic. Jurnal ini membahas tentang salah satu produk optik yaitu kacamata yang menggunakan lensa tertentu. Adapun produk kacamata yang dibahas dalam jurnal ini yaitu lensa bifokal dan juga lensa trifokal. Jurnal ini ditulis untuk membandingkan kinerja optik serta mengukur kedalaman fokusnya. IOL atau intraocular lens bifokal memberikan resolusi gambar yang baik pada jarak jauh dan dekat atau 25 cm dengan celah yang ditandai dari resolusi gambar diantaranya untuk jarak menengah. IOL trifokal menawarkan tentang resolusi gambar yang paling luas di antara 3 lensa yang dipelajari dari penglihatan jauh ke dekat pada 28 cm tanpa celah yang terlalu mencolok dalam resolusi. Dari hasilnya, lensa bifokal memerlukan tambahan dioptri plus 1,75 dan plus 4,00. Lensa trifokal memerlukan tambahan plus 1,75 dan plus 3,50 untuk penglihatan menengah dan dekat. Ini merupakan hasil dari pengamatan tersebut. Selanjutnya yaitu rancangan model alat peraga optik sederhana yang ingin saya buat, antara lain yaitu periskop. Alat-alatnya yaitu mudah ditemukan, antara lain kaca, lensa objektif, dan juga kardus bekas. Cukup sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.